Tuh, Alhamdulillah, Alhamdulillah, alladzi al-rasul bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad sayyidil mursalin wa imamil taqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'wati ila yaumil amal. Kaum muslimah syiar malam. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita masih diberikan nikmat hingga kita masih rutin ya di salat Senin malam dan bahasan terkait sistem Islam ya. Kita ingin membahas ya bagian pertama mungkin karena ini bisa 2 atau 3 kali pertemuan nanti terkait dengan APBN atau Baitul Mal dalam sistem ekonomi Islam. Baik, saya izin share aja ya, supaya cepat. Jadi kalau di buku ya yang teks aslinya ya di sini Syekh Taqiyuddin Ad-Dabhani ya itu di bab ini ya. Nah, kita masuk ke bab ya terkait dengan Baitul Mal. Jadi ini pembahasan malam ini Baitul Mal dan mungkin eh, dua titik poin ya atau 2 pokok bahasan. Yang pertama terkait dengan Baitul Mal itu sendiri dan yang kedua terkait dengan sumber-sumber pendapatan Baitul Mal. Mungkin kayaknya nggak semuanya. Nanti sebagian lagi kita lanjutkan pada gabung dengan pembahasan belanjanya ya, belanja dari Baitul Mal. Nah, kalau di eh, layar yang dibuat oleh Ustadz Azhar itu meluruskan makna Baitul Mal. Ya. Memang kalau kita perhatikan hari ini ya, ini memang terjadi distorsi ya, penyimpangan dari makna Baitul Mal. Baitul Mal yang dalam sistem ekonomi Islam itu merupakan lembaga keuangan level negara ya. Level negara. Nah, hari ini Baitul Mal itu diposisikan sebagai koperasi syariah. Baitul Mal wa Tamwil gitu kan. Lembaga keuangan level kecamatan gitu kan. Jadi ini memang mungkin itu yang dimaksud oleh Ustadz Azhar meluruskan makna Baitul Mal. Karena image-nya kalau bicara Baitul Mal yaitu BMT hari ini gitu kan. Padahal kalau kita lihat Baitul Mal itu adalah nanti kita akan lihat lembaga keuangan yang saya kira sangat penting dalam Islam. Kemudian juga cakupannya luas, bukan hanya level kecamatan tapi level negara yang sekarang sering disebut dengan konteksnya itu adalah APBN ya, pengaturan anggaran pendapatan dan belanja negara. Baik, kita lihat sekarang ya yang terkait dengan Baitul Mal ini. Yang pertama pengertian tentu kita awali dengan pengertian ya apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan Baitul Mal ya kan. Nah, kalau kita perhatikan dari buku Syekh Taqiyuddin Ad-Dabhani dan juga ditambah dengan ada sarah dari Nizamul Iqtisad.
pengertian Baitul Mal itu bisa dilihat dalam dua perspektif ya. Yang pertama disebutkan itlaqul awal, penyebutan pertama atau penunjukan pertama. Yang disebut dengan Baitul Mal itu adalah yutlaqu wa yuradu bihi al-makan alladhi yuhfadu fihil mal. Jadi yang maksud di sini Baitul Mal di sini adalah tempat menyimpan uang, tempat menyimpan harta, gitu kan. Nah, kenapa kemudian didefinisikan bahwa Baitul Mal itu adalah al-makan, tempat ya. Berarti kalau di sini kita lihat al-makan ya, makan itu tempat ya. Makan tempat yang di sana disimpan di dalamnya atau dipelihara, disimpan di dalamnya itu al-mal, harta. Nah, definisi ini kalau kita lihat, pengertian ini kita kaitkan dengan fakta dari Baitul Mal pada masa Rasulullah ya, maupun kemudian berkembang pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama kalau kita lihat Baitul Mal itu adalah sebuah kalimat ya, sebuah kata ya, yang terdiri dari dua ya. Yang pertama al-bait, yang kedua mal. Bait kita tahu maknanya ada rumah, mal itu adalah harta atau uang. Sehingga secara etimologis, secara bahasa, maka baitul mal itu adalah berarti rumah uang. Nah, maka dalam konteks ini adalah ada yang menerjemahkan, memaknai bahwa baitul mal itu adalah tempat menyimpan harta. Nah, kenapa kemudian muncul makna seperti ini, yaitu makan alladzi yuhfadu fihil mal? Karena Rasulullah SAW itu biasanya menyimpan ya uang atau menyimpan perhiasan lainnya yang milik harta kaum muslimin itu bisa di masjid atau di berangkas dan kemudian didistribusikan kepada kaum muslimin secara langsung atau juga mewakilkan kepada para sahabat. Dan memang pada masa itu kalau kita lihat hartanya itu langsung dibagikan dan ya karena cakupan kaum muslimin juga belum begitu luas, harta yang didapatkan juga belum begitu banyak, sehingga ketika didapatkan ada langsung kemudian dibagikan dan biasanya habis. Nah, penyebutan Baitul Mal itu sebenarnya juga sejak Rasulullah, sejak masa Khulafaur Rasyidin. Jadi sejak masa Khulafaur Rasyidin lah muncul istilah Baitul Mal. Nah, itu yang pertama ya. Jadi pengertian Baitul Mal menunjukkan ke makna tempat menyimpan harta. Nah, yang kedua, makna Baitul Mal dalam konteks ini yang lebih luas ya, itu adalah bukan hanya tempat menyimpan harta, gitu kan. Jadi bukan tempat menyimpan harta, tapi yang dimaksud di sini adalah ya, yang disebut dengan penunjukan yang kedua, itlaqul sani ya. Yang disebut dengan Baitul Mal itu adalah huwa al-jihatu allati tahtasu bikulli dakhlin au kharajin ya. Jadi bikulli dakhlin au kharajin lima yastahiquhu al-muslimuna mimalin. Jadi yang disebut dengan Baitul Mal itu bidang ya, atau struktur ya. Atau aspek sebenarnya yang dikhususkan untuk semua pemasukan atau pengeluaran harta yang menjadi hak kaum muslimin. Jadi catatan bidang struktur yang dikhususkan untuk semua pemasukan ya maupun pengeluaran harta yang itu merupakan hak kaum muslimin. Nah, apa yang kemudian menjadi pokok ya yang terkait dari definisi ini? Definisi ini juga diambil dari beberapa fakta terkait dengan peran dan fungsi Baitul Mal. Yang pertama kalau kita lihat, harta itu kan terkadang tidak disimpan dalam sebuah rumah atau sebuah tempat. Seperti tanah, itu harta juga. Nanti harta Baitul Mal ada juga bentuknya tanah. Kalau tanah kan jelas mungkin disempat di rumah, nggak disimpan di lemari gitu kan. Begitu juga sumur minyak dan gas, serta harta-harta yang lainnya. Sehingga pengertian bahwa
Baitul Mal itu dalam pengertian tempat itu tidak tepat lagi gitu kan. Kenapa? Karena harta Baitul Mal itu banyak dan itu tidak semuanya bisa disimpan di lemari ataupun disimpan di rumah. Inilah kemudian sudut pandang yang kedua yang terkait dengan Baitul Mal. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita perhatikan ya, kenapa Baitul Mal itu dimaknai ya adalah jihad, struktur atau tempat yang dikhususkan untuk pemasukan dan pengeluaran harta yang menjadi hak kaum muslimin. Karena setiap harta yang menjadi hak kaum muslimin, sementara pemiliknya tidak jelas di antara mereka, maksudnya tidak jelas itu siapa gitu kan? Ya tentu kaum muslimin gitu kan. Cuman kaum muslimnya siapa? Nah, maka setiap harta yang menjadi hak kaum muslimin, sementara pemiliknya belum jelas di antara mereka, di antara kaum muslimin, maka harta tersebut itu merupakan hak Baitul Muslimin. Misalnya nanti ada salah satu harta milik Baitul Muslimin, Baitul Mal itu adalah harta yang ditinggalkan oleh mayit ya, yang tidak punya ahli waris. Itu adalah hak Baitul Mal. Atau harta yang ditinggalkan oleh orang yang murtad, ya kan? Itu juga merupakan hak dari Baitul Mal, walaupun itu masuk dalam kategori pendapatan yang sifatnya insidental. Kemudian berikutnya kalau kita perhatikan dari pengertian tersebut ya diambil ya, karena kalau kita lihat kenapa kemudian bidang atau tadi struktur ya kan, karena harta ya, apabila harta tersebut telah diambil ya, maka dengan pengambilan tersebut harta tadi telah menjadi hak kaum muslimin, baik harta tersebut dimasukkan dalam kasnya ataupun tidak. Jadi kalau sudah dipungut harta itu ya, walaupun itu masih ada di perjalanan, walaupun belum masuk ke gudang penyimpanan atau tempat pengembalaan, misalnya kalau kaitannya dengan ternak gitu kan, maka itu sudah masuk dalam kategori harta Baitul Mal ya kan, hak kaum muslimin. Maka kalau dimaknai bahwa Baitul Mal itu adalah tempat penyimpanan harta, itu sudah tidak tepat lagi gitu kan. Nah, begitu juga kalau kita lihat fakta yang terkait dengan definisi yang kedua ini, karena harta yang diserahkan kepada para penguasa kaum muslimin serta pembantu-pembantu mereka atau yang dikeluarkan melalui tangan mereka, maka hukum Baitul Mal berlaku juga untuk harta tersebut. Jadi pokoknya harta yang diserahkan kepada penguasa kaum muslimin, misalnya kepala negara menyerahkan harta itu kepada wali gubernur untuk didistribusikan kepada rakyatnya, maka itu masih masuk dalam kategori harta Baitul Mal, ya kan? Ya. Jadi berlaku juga hukum-hukum yang terkait dengan Baitul Mal tersebut, baik pengeluarannya maupun juga sumber yang terkait dengan pemasukan Baitul Mal tadi ya. Nah, itu yang kita lihat dua definisi ya, dua sudut pandang pengertian Baitul Mal. Nah, yang kemudian dijelaskan oleh Syekh Taqiyuddin, definisi pengertian Baitul Mal itu adalah pengertian dan definisi yang kedua, kan? Yaitu bidang atau struktur yang di situ dikhususkan untuk mengelola semua pemasukan atau pengeluaran harta yang merupakan hak bagi kaum muslimin. Itu yang pertama dari sisi pengertian, dari sisi definisi Baitul Mal, ya kan. Kemudian berikutnya kita lihat beberapa kenapa sih kemudian muncul ya APBN atau Baitul Mal. Kalau kita perhatikan ini tidak lepas sebenarnya ada kaitannya dengan politik ekonomi Islam, di mana politik ekonomi Islam itu bagian dari sistem ekonomi Islam. Jadi bagaimana hubungan antara Baitul Mal dengan politik ekonomi Islam? Kalau kita perhatikan, seperti yang pernah kita bahas dalam awal ya sistem ekonomi Islam. Dalam sistem ekonomi Islam, ya seluruh harta atau kekayaan itu ya ada tiga ya, baik kepemilikan individu,
kepemilikan umum maupun kepemilikan negara, ya, itu semuanya itu memberikan kontribusi atau masuk ke negara, ya, ditampung dalam APBN tadi gitu kan, atau Baitul Mal tadi itu kan. Jadi kepemilikan umum dikelola oleh negara, kepemilikan negara dikelola oleh negara, kepemilikan individu juga masuk ke Baitul Mal, walaupun ini dikelolanya oleh individu, tapi masuk ke negara melalui apa? Melalui zakat, infak, sedekah yang dibayarkan oleh individu. Nah, ini semua disalurkan atau digunakan sumber harta tadi, ya, yang didapatkan tadi untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan pokok individu, ya, dalam bentuk sandang, pangan, dan papan, kemudian kebutuhan pokok masyarakat, pendidikan, kesehatan, dan keamanan, serta untuk membangun industri berat, infrastruktur, dan belanja negara lainnya. Nah, dari sini kita melihat kaitannya dengan politik ekonomi Islam ini, gitu kan. Jadi kalau kita lihat, sebenarnya eksistensi, ya, Baitul Mal itu adalah untuk merealisasikan politik ekonomi Islam, yaitu dalam rangka menjamin kebutuhan pokok individu, menjamin kebutuhan pokok masyarakat, serta untuk menjalankan aktivitas-aktivitas negara dalam rangka memberikan layanan kepada kaum muslimin ataupun non-muslim yang menjadi warga negara Daulah Islamiyah. Nah, karena itu kalau kita perhatikan terkait dengan politik ekonomi Islam ini tadi, ya, maka operasionalnya politik ekonomi Islam untuk mewujudkan jaminan pemenuhan semua kebutuhan primer, untuk mewujudkan bantuan pemenuhan kebutuhan sekunder maupun tersier kepada warga negaranya, maka negara, ya, itu mengeluarkan kebijakan yang terkait dengan hal tersebut. Nah, kebijakan ini biasanya disebut dengan kebijakan keuangan publik. Kebijakan keuangan publik itulah yang sebenarnya disebut dengan APBN dalam konteks hari ini, gitu kan, di sistem demokrasi, sistem kapitalis, dan bahasa kita itu adalah Baitul Mal, gitu kan. Walaupun mungkin boleh-boleh saja kita menggunakan istilah APBN, gitu kan, walaupun dengan persepsi dan makna yang sangat berbeda dengan sistem APBN dalam sistem demokrasi atau sistem kapitalis. Nah, nanti kita lihat apa perbedaannya, gitu kan. Nah, kalau kita bicara terkait dengan kebijakan keuangan publik yang itu menyangkut APBN, maka ini terkait dengan dua. Dan yang kedua terkait dengan belanja. Ya, ini yang disebut dengan tadi sumber pendapatan, dan yang kedua terkait dengan kebijakan belanja. Ini saya kira terkait dengan Baitul Mal. Dari situlah kita bisa melihat bahwa dalam sistem ekonomi Islam berarti Baitul Mal itu adalah dikelola dan merupakan tanggung jawab langsung kepala negara. Nanti beda, misalnya dalam sistem demokrasi itu kan ada yang disebut dengan bank sentral. Itu bank sentral itu banyak yang menduga itu swasta, itu kan. Seperti di Amerika itu kan dikendalikan oleh swasta. Nah, di dalam Islam, ya, negara untuk menjalankan tugasnya dalam rangka menjamin tadi kan pemenuhan kebutuhan pokok individu dan kebutuhan pokok masyarakat, dan menjalankan politik luar negeri maupun politik dalam negerinya, yaitu mengurus umat, maka ya mutlak dibutuhkan dana. Nah, dana itu terkumpul yang di dalam sebuah struktur yang disebut dengan Baitul Mal. Nah, beberapa ketentuan terkait dengan Baitul Mal di sini. Yang pertama, khalifah berdasarkan syara diberikan kewenangan mengelola Baitul Mal berdasarkan syara dengan memperhatikan kemaslahatan umat. Jadi kalau kita lihat yang menjadi dasar pengelolaan Baitul Mal itu adalah kemaslahatan umat, bukan untuk kemaslahatan kelompok tertentu. Ya, oligarki misalnya kalau hari ini, kan. Coba kita lihat, ya. Ironis misalnya sekarang yang masih heboh itu terkait dengan dua itu kan, kereta api cepat dan IKN, ya, ibu kota negara baru. Kereta api cepat, konyolnya itu gitu kan. Ya, ini kan kontradiktif.
Dulu membangun kereta api cepat agar transportasi dari ibu kota ke Jawa Barat itu kan cepat. Sekarang ibu kotanya dipindahkan. Itu juga kekonyolan pertama gitu kan. Jadi mau apa lagi gitu kan. Yang kedua, karena sudah jelas karena itu mahal kemungkinan biayanya, tiketnya, maka warning dari Menteri Segala Urusan, ya kan? Menteri Segala Urusan mengatakan bahwa kalau kereta api cepat ini sudah operasional sudah jalan, maka Argo Parahyangan itu akan ditutup. Ini kan konyol, ya kan? Artinya fasilitas rakyat itu kemudian ditutup, dipaksa untuk beralih ke kereta api cepat yang tentu tarifnya juga mahal. Ya kan? Jadi pertanyaannya berarti sementara kalau kita lihat faktanya, ya kereta api cepat ternyata dibangun lewat utang dan juga sekarang ditambah dari dana APBN. Nah, jadi jelas ya kalau kita lihat dari sinyalnya sudah sangat beda antara APBN dalam sistem kapitalis dengan Baitul Mal. Kenapa? Karena di sini Khalifah mengelola Baitul Mal didasarkan kepada kemaslahatan umat, bukan untuk kelompok atau pribadi. Yang kedua, yang menarik ya, kalau dalam sistem demokrasi kepala negara itu mengajukan anggaran setahun sekali dan harus disahkan oleh DPR. Jadi aturan perundang-undangan di Indonesia misalnya setiap tahun kepala negara harus mengajukan APBN dan itu harus disetujui oleh DPR. Kalau kemudian tidak disetujui maka hanya bisa menggunakan APBN tahun lalu, gitu kan. Nah, dalam sistem ekonomi Islam, dalam sistem kenegaraan Islam, Khalifah sebagai kepala negara itu tidak wajib membuat anggaran tahunan dan tidak perlu meminta persetujuan majelis umat dalam penyusunan dan penggunaan anggaran. Wah, ini mungkin orang akan menuduh wah ini nanti jadi otoriter dan kemudian artinya ya tanpa ada kendali. Ya kalau berpikirnya seperti sistem yang rusak sekarang seperti itu, tapi di dalam Islam khalifah itu menjalankan hukum syara. Jadi acuannya, pedomannya itu adalah hukum syara. Bagaimana nanti kita lihat proses pengendalian APBN. Nanti mungkin ada buku khusus yang mungkin di Al-Amwal fi Daulah Khilafah. Di situ nanti ada struktur yang kalau sekarang ada istilah KPK, ya di dalam sistem Islam juga ada itu kan. Ada auditor, ada juga nanti yang mengaudit penggunaan kekayaan negara. Jadi tidak berarti ketika tidak ada anggaran tahunan, tidak perlu meminta persetujuan majelis umat, seolah-olah itu akan otoriter dan akan sebebas-bebasnya. Faktanya bertolak belakang justru itu kan. Mereka para khalifah sangat berhati-hati ketika kemudian menggunakan dana Baitul Mal atau dana APBN. Kenapa? Karena tadi dasarnya itu adalah semua harus didasarkan kepada kemaslahatan umat. Itu yang poin yang prinsip yang pertama ya. Kemudian yang kedua kalau kita lihat ada beberapa prinsip dasar ya dalam APBN atau Baitul Mal. Yang pertama ya Baitul Mal tadi ya, makanya bukan tempat di sini tapi lembaga, bidang gitu kan. Jadi Baitul Mal itu adalah lembaga atau bidang tempat menghimpun harta baik pendapatan maupun belanja. Yang kedua, Baitul Mal itu adalah dikelola dengan paradigma riayah. Bukan dengan paradigma bisnis. Kenapa saya katakan dengan paradigma riayah? Karena memang tugas negara itu mengurus rakyat. Karena itu turunannya APBN pun atau Baitul Mal itu digunakan dalam rangka meriayah. Bukan bisnis seperti yang terjadi dalam sistem kapitalis. Teriak aja kemudian APBN terbebani oleh subsidi. Itu kan pernyataan yang konyol, ya kan? Kenapa konyol? Karena memang menurut saya, lalu peran negara apa gitu kan? Kalau tidak mau kemudian membantu rakyat, justru peran negara itu mengurus rakyat. Ya. Subsidi itu bukan beban, justru malah kewajiban, ya kan? Dalam sistem ekonomi Islam, itu kan? Ya. Dalam sistem Baitul Mal. Ya. Jadi beda. Nah, sekarang itu kan sistem kapitalis mengelola APBN dengan paradigma bisnis itu kan. Infrastruktur dibangun, tapi rakyat harus bayar. Sementara dananya didapatkan dari APBN dan utang, APBN didapatkan dari pajak,
utang juga nanti dibayar oleh rakyat lewat pajak, ketika kita rakyat make harus bayar. Ini kan logika nggak masuk akal sehat itu sebenarnya itu kan. Itulah sistem kapitalis buatan manusia itu kan, yang orientasinya itu bukan riayah tapi bisnis untuk kelompok tertentu. Nah, yang ketiga, ini yang terakhir, ini saya tambahkan karena ini menarik gitu kan. Karena dalam salah satu diskusi itu disebutkan kalau itu kan ada harta milik umum ya, nanti salah satu sumber Baitul Mal itu harta milik umum. Wah, itu kan nanti harta milik umum itu tersebar di mana-mana itu kan. Nah, kan sekarang heboh nih ya. Ini orang Riau, Meranti, ada bupati yang begitu berani itu kan. Sampai dia mengatakan kepada pengelola APBN di Kementerian Keuangan itu dengan mengatakan memang luar biasa itu kan. Tapi saya hanya menyampaikan aja ya. Nanti bukan saya ya, dari bupati itu yang mengatakan bahwa pengelola keuangan di APBN itu pusat itu dia mengatakan ya orang-orang utusan Menteri Keuangan di Kementerian Keuangan itu dengan iblis atau setan, naudzubillah min dzalik gitu kan. Itu kan sampai polemik sekarang gitu kan. Ya kenapa? Karena tadi gitu kan. Jadi memang seolah-olah sentralisasi kan. Ya, sentralisasi minyak dan gas diurus ke pusat, ditarik ke pusat. Ya, contoh kasus dari Riau tadi, Meranti tadi, tapi kembali ke daerah itu hanya sekian persen, 10%. Gitu. Kurang bahkan 15%, 15% pun itu kemudian sudah dibagi-bagi dengan provinsi itu kan, ditarik semua ke pusat. Ya. Nah, ini ketika saya sampaikan sentralisasi, nanti apakah seperti ini? Enggak, itu kan. Jadi justru sentralisasi dalam sistem ekonomi Islam, dalam Baitul Mal itu untuk mewujudkan pemerataan, ya. Tapi jadi sentralisasi dalam kebijakan dan desentralisasi dalam pengelolaan. Ini prinsipnya itu. Maksudnya apa? Jadi kalau misalnya di daerah itu masih membutuhkan belum makmur, maka nggak akan ditarik. Cuman catatannya aja masuk pusat. Misalnya ya, di beberapa provinsi dalam konteks hari ini itu kan, ada sumber minyak dan sebagainya. Selama rakyatnya belum terpenuhi, belum makmur, itu untuk rakyat di situ. Gitu kan. Baru kalau ada kelebihan, tarik ke pusat. Untuk apa? Untuk dialokasikan ke daerah lain yang minus. Gitu kan. Jadi bukan ditarik dari pusat, tarik ke pusat, tidak memperhatikan kondisi daerah, bukan seperti itu gitu kan. Jadi walaupun sentralisasi dalam kebijakan, tapi dalam pengelolaan itu desentralisasi. Bahkan Umar bin Khattab ini dalam salah satu kasus ya, ketika menerima setoran ya harta untuk Baitul Mal dari beberapa gubernurnya, dia tanya dulu, apa yang Anda setorkan ini kok cukup banyak? Rakyat Anda sudah makmur belum gitu kan? Nah itu yang ditanya duluan, kan? Jadi jangan kemudian berpikir sentralisasi dengan fakta hari ini. Ya. Seolah-olah semua dikeruk ke pusat, ya. Sebenarnya juga pusat juga sedikit, ya kan? Kenapa? Karena yang menikmati itu hari ini itu adalah para kapitalis. Nah itu ya yang beberapa prinsip yang terkait dengan Baitul Mal ya. Jadi sifatnya sentralisasi dalam kebijakan, tapi desentralisasi dalam pengelolaannya. Ya. Nah, itu yang berikutnya adalah tadi bahwa dalam sistem Islam, ya, ini apakah ini bicara sejarah, nostalgia sejarah yang pernah terjadi, ya kan? Ini seperti ini, gitu kan? Sekarang kan ada undang-undang baru tuh, Kang, KUHP ya. Siapa yang menyampaikan ide ini ya dalam rangka untuk, tapi kan belum berlaku, nanti berlakunya 3 tahun yang akan datang ini. Jadi saya ngomong dulu sekarang sebelum diberlakukan itu. Nah, ini fakta kan? Ini fakta yang pernah terjadi bahwa dalam sistem Islam Baitul Mal ini itu pengelolaannya langsung ya, langsung di bawah kepala negara ya. Jadi langsung di bawah kepala negara, sehingga nanti dalam hal-hal tertentu juga sangat tergantung ijtihad dari
seorang khalifah. Gitu kan. Nah, sehingga nanti kalau kita lihat dari struktur ini, maka kita lihat semua nanti pengelola Baitul Mal itu bertanggung jawab langsung kepada kepala negara. Dan nanti juga kalau kita lihat dari Baitul Mal ini nanti ada Dewan Penerimaan, ya isinya Dewan Waridat, ya. Kemudian juga nanti ada Masolih Daulah, ya kan? Ini yang bisa juga yang bertugas untuk mengurus urusan-urusan kepentingan rakyat, ya kan? Nah ini contoh. Nanti ada detail kalau kita lihat nanti di kitab Al-Amwal fi Daulah Khilafah itu sampai struktur yang terkait dengan pengawasan dan pelaksanaan dari Baitul Mal ini. Ya. Baik, kita masuk yang pertama, itu kan? Karena APBN terkait dengan dua hal. Yang pertama adalah pendapatan dan yang kedua belanja. Yang pertama terkait dengan malam ini kita akan bicara terkait dengan kebijakan pendapatan dulu ya, termasuk sumbernya. Dalam Baitul Mal, prinsip dasar pertama jelas ya. Ini ada lambang pajak dicoret ya kan, stop pajak. Dalam Baitul Mal, negara tidak boleh kemudian menjadikan pajak sebagai sumber utama pendapatan negara. Dan itu masuk dalam kategori kezaliman menurut sistem ekonomi Islam, menurut prinsip Baitul Mal. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, An Uqbah bin Amir qala sami'tu Rasulullah SAW yaqulu la yadkhulul jannah sahibu maksin yakni al-asyad. Dari Uqbah bin Amir dia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda tidak akan masuk surga yaitu pemungut pajak ilegal. Ini terjemahannya saya sengaja saya masukkan. Sebenarnya di sini kan sahibul maksi ya. Tapi di sini ada tambahan mungkin juga penerjemahnya itu pemungut pajak ilegal yang tidak benar ya. Padahal yang dimaksud di sini itu adalah memang mukus ya. Mukus itu cukai ya. Dan tapi ini nanti kalau dalam kaidah fikih ya maknanya itu adalah ya ini pajak dzaribah juga itu kan masuk di dalamnya gitu kan. Jadi dari sinilah kemudian kita bisa melihat dari nas ini maupun juga fakta tidak ada dalam sistem ekonomi Islam dalam Baitul Mal itu kebijakan menjadikan pajak itu sebagai sumber pendapatan rutin yang dipungut oleh negara dari rakyat atau dari umat. Bahkan itu diharamkan karena ini diancam dengan ancaman tidak akan masuk surga, berarti masuknya neraka. Yang kedua, ya kalau ini sederhana aja, kalau tidak kemudian didapatkan dari pajak, lalu dari mana? Ya salah satu ini hanya salah satu aja. Nanti kita akan tunjukkan banyak sebenarnya. Salah satu tumpuan harapan APBN Baitul Mal dalam sistem ekonomi Islam itu tidak lain adalah pengelolaan sumber daya alam ya, yang harus dikelola oleh negara yang masuk dalam kategori milik umum maupun masuk dalam kategori milik negara. Dan ini juga sama hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, al-muslimuna syuraka'u fis salasin fil ma'i wal kalai wanar wa samanu haramun. Ini nanti kita lewat ya. Itu prinsip dasar. Nah, dari kajian-kajian Nasara, baik Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitabnya Nizamul Iqtisad yang kita bahas, itu ada pemasukan permanen. Jadi disebutkan dalam kitab itu sumber pemasukan daimiyah ya. Maksudnya permanen Baitul Mal. Berarti nanti ada pemasukan yang sifatnya insidental. Ada berapa kemudian sumber pemasukan permanen? Disebutkan dalam kitab itu ada 11 ya. Yang pertama fa'i, yang kedua ghanimah, yang ketiga al-anfal. Nanti ghanimah dan al-anfal sebenarnya maknanya sama ya. Tapi disebutkan dengan definisi yang berbeda nanti. Kemudian ada kharaj, kemudian jizyah, kemudian yang keenam harta kepemilikan umum. Nah, hasil pengelolaan negara ya. Kemudian harta milik negara, harta usyur, kemudian humus barang temuan, barang tambang, serta harta zakat.
ini adalah 11 ya, yang permanen. Nanti kita akan bahas satu persatu terkait dengan mungkin kita masuk ke 8 ya, atau 10 nanti kita lihat ya kan. Yang pertama, fa'i. Apa sih yang disebut dengan fa'i? Ya, kalau kita lihat memang untuk 1, 2, 3 ini kekhasan ya, kekhasan sistem ekonomi Islam. Apa yang disebut dengan fa'i? Ya, al-fai'u ya. Dalam kitab itu disebutkan huwa ma'akhadahul muslimun min malil kufar al-muharibin min ghairi qitalin. Jadi yang disebut dengan fa'i itu adalah apa yang diambil oleh kaum muslimin min malil kufar, dari harta orang-orang kafir al-muharibin ya, yang sedang dalam kondisi perang. Nanti di dalam Islam itu harus kita pahami ya, ada kafir harbi, ada kafir zimmah, ahlu zimmah ya. Jadi yang fa'i itu adalah diambil dari kafir harbi ya, bukan ahlu zimmah ya. Kalau ahlu zimmah haram kita mengambil harta yang dimiliki oleh ahlu zimmah ya. Jadi harta fa'i adalah apa yang diambil oleh kaum muslimin dari orang-orang kafir harbi yang perang, tapi tanpa peperangan, ya kan? Tanpa pengerahan pasukan dan tanpa peperangan, itu disebut dengan fa'i, gitu kan? Jadi faktanya mungkin sederhananya gini, ketika kaum muslimin sedang mempersiapkan ya tempur, ya pasukan dan sebagainya untuk melakukan peperangan, musuh sudah takut duluan, belum perang sudah kabur. Nah, harta yang ditinggalkan itulah yang disebut dengan fa'i, gitu kan? Nah, dari mana kemudian itu didapatkan nasnya, maksudnya sebagai dasar bahwa ada fa'i yang itu milik Baitul Mal. Di dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 7, ya ini dalilnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Ma'afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi walirasuli walidil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabil kaila yakuna dulatan bainal agniya minkum wa ma'atakumur rasulu fakhuduhu wa manahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab. Ma'afa Allahu ala rasulihi, harta rampasan atau fa'i dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasulnya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasulnya, kerabat Rasul maksudnya, anak yatim, orang miskin, dan untuk orang yang dalam perjalanan Ibnu Sabil. Nah, ini adalah definisi fa'i. Dijelaskan dalam kitab karya Syekh Taqiyuddin, dan juga saya kira juga banyak kitab-kitab yang lain. Intinya fa'i itu adalah harta yang diperoleh dari kafir harbi tanpa melakukan peperangan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini ada 3 istilah kan yang saling berhubungan. Ada ghanimah, ada anfal, dan ada humus ya. Jadi al-anfal dan ghanimah itu maknanya sebenarnya sama itu kan. Jadi disebutkan dalam kitab tersebut ya. Jadi anfal dan ghanimah maknanya sama, yaitu segala sesuatu yang dikuasai oleh kaum muslimin dari harta orang kafir melalui peperangan di medan perang. Harta tersebut bentuknya bisa berupa uang, senjata, ya, barang-barang dagangan atau bahan pangan lainnya. Nah, apa dalilnya terkait dengan ini ghanimah ini, kan? Sorry ya. Ini dalilnya, ya, serta definisinya. Di dalam Al-Quran surat Al-Anfal, ya, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu walirasuli walidil qurba. Nah, di sini ada 3 itu kan. Jadi tadi ada Al-Anfal yang sama dengan ghanimah, ada khumus ya. Jadi ini nanti di ayat ini kemudian disebutkan ya, ada kata-kata ghanimtum. Wa'lamu, ketahuilah, annama sesungguhnya ghanimtum, ghanimah ya, yaitu harta yang kamu peroleh ya,
sesungguhnya 1/5-nya itu adalah milik Rasul, ya. Kemudian kerabat Rasul, orang-orang ya, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Ya. Nah, berarti di sini kan humus. Nah, apa yang disebut dengan humus? Nah, humus ini, maaf ini kembali ke sini, ya. Humus itu apa? Humus itu adalah 1/5 bagian yang diambil dari ghanimah untuk baitul mal. Jadi awalnya ghanimah itu, ya, 1/5-nya itu diambil untuk baitul mal, 4/5-nya itu dibagikan kepada para mujahid yang ikut perang. Ya. Nah, walaupun itu dulu awalnya semua, gitu kan, semua dibagikan kepada para mujahid yang ikut perang. Nah, cuman dalam perjalanannya pada masa Umar bin Khattab, itu kan, kecuali tanah. Kalau tanah tidak dibagikan, ya. Nanti berikutnya harta-harta yang lain dibagikan, ya, kepada yang ikut perang, 1/5-nya ke Baitul Mal, kecuali tanah. Dan akhirnya kemudian disepakati oleh para sahabat yang lain, ini menjadi ijma, itu kan. Tanah itu kemudian tidak dibagikan kepada para mujahid, ya, tapi itu untuk dikembalikan ke kaum muslimin. Nanti ada pembahasan secara rinci terkait dengan hal tersebut, kan. Awalnya itu dibagikan termasuk tanahnya, tapi ketika kemudian pada masa Umar bin Khattab, ya, yang dibagikan itu selain dari tanahnya tetap kemudian langsung masuk ke Baitul Mal. Ya. Itu ghanimah, ya. Kemudian kharaj. Nah, tadi ada istilah al-anfal. Al-anfal itu adalah hartanya sendiri, ya. Kalau ghanimah itu semuanya, gitu kan, hartanya, harta rampasan perangnya. Nah, al-anfal itu adalah jenis harta itunya sendiri, gitu kan. Jadi hampir sama karena itu makna ghanimah dan anfal itu bermakna yang sebenarnya sama, gitu kan. Kemudian berikutnya adalah kharaj, ya. Sumber pendapatan APBN berikutnya kharaj. Apa yang disebut dengan kharaj? Kharaj itu adalah ma duriba 'alal ardil kufar alati futihat anwatun, ya. Anwatan waturikat biadi ashabiha. Jadi kharaj adalah hak kaum muslimin, ya. Atau kalau terjemahan ininya perkatanya maduriba 'alal arzil kufar, apa yang dipungut dari tanah orang-orang kafir yang difutuhat secara paksa, ya, dan dibiarkan di waturikat biadi ashabiha, tapi dibiarkan, ya, itu di tangan para pemiliknya. Jadi tanahnya tetap dikuasai oleh orang-orang kafir, tapi mereka nanti membayar kharaj, gitu kan. Ya. Jadi kharaj adalah hak kaum muslimin atas tanah yang diperoleh dan menjadi bagian ghanimah dari orang kafir. Nah, tapi di sini kalau kita lihat, baik melalui peperangan maupun melalui perjanjian damai. Kalau perjanjian damai nanti tergantung isi perjanjiannya. Ya. Apakah tanahnya harus diserahkan atau tanahnya itu kemudian tetap dimiliki oleh mereka, maksudnya secara pengelolaannya. Nah, tapi mereka diwajibkan untuk membayar kharaj tadi. Nah, karena kharaj itu tadi, ya, baik didapatkan melalui peperangan atau melalui perjanjian damai, maka tanah kharaj itu dimasukkan kategori 2. Ada tanah kharaj unwah, ada tanah kharaj yang dihasilkan dari perdamaian. Karena kalau perdamaiannya tadi mengharuskan diambil, nah karena perdamaian itu kan nanti tergantung isi perdamaiannya, ya. Itu kharaj, ya kan. Nah, itu adalah milik Baitul Mal, ya. Nah, karena milik Baitul Mal, maka orang yang kemudian memakmurkan tanah kharajiyah, jadi ada dua nanti, ya, bentuknya. Pertama dari sisi kepemilikannya, itu adalah milik kaum Baitul Mal, Yang kedua nanti dari situ kemudian orang yang memanfaatkan tanah itu untuk pertanian, tidak untuk rumah, itu kan. Untuk pertanian, maka itu diambil kharaj, harus membayar kharajnya, gitu kan. Baik tanah tersebut dimiliki oleh orang kafir, dikelola oleh orang kafir maupun dikelola oleh muslim, ya. Cuman kalau muslim nanti bayarnya dua, ada kharajnya, ada juga zakat dari hasil
pertanian yang masuk dalam kategori barang yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kemudian berikutnya dari setelah kharaj itu jizyah, ya. Apa yang disebut dengan jizyah? Di sini sebutkan jizyah itu ya al-mal al-muqaddar al-makhudhu min zimmi idza madakhala fi zimmihi al-muslimin yaltajimu bi adaihi ila daulatul islamiyah idza ahabba al-baqa'a ala dinihi. Jadi jizyah itu adalah sejumlah harta yang diambil dari seorang ahlu zimmi, ahlu zimmah, kan? Ya, idza madakhala fi zimmatil muslimin, ketika mereka menjadi perlindungan kaum muslimin, ya, dengan membayar pungutan tersebut kepada daulah Islam, ya. Idza ahabba al-baqa'a, jika mereka lebih memilih, lebih menginginkan untuk tetap dengan agama sebelumnya. Disinilah kalau kita lihat tuduhan fitnah yang ditujukan kepada kaum muslimin bahwa kalau daulah Islam tegak maka orang kafir itu kemudian dihabisi, itu fitnah dan bohong yang luar biasa. Kenapa? Karena secara nas juga Allah menyatakan la ikraha fidin, tidak ada paksaan untuk masuk Islam. Secara fakta juga mereka kemudian diberikan kebebasan. Mau masuk Islam silahkan, tidak masuk Islam juga tidak apa-apa. Tapi kalau mereka tetap dengan agama sebelumnya, ya, tidak mau masuk Islam, ada kewajiban untuk membayar jizyah. Nah, jizyah ini hanya dipungut juga tidak pada setiap orang, hanya kepada laki-laki dewasa, tidak anak-anak, tidak juga wanita, itu kan. Dan sebenarnya jizyah ini dipungut bukan semata-mata negara butuh uang, enggak. Tujuan utamanya sebenarnya untuk menunjukkan ketundukan mereka, gitu kan. Makanya ketika daulah Islamiyah Baitul Malnya itu kemudian surplus atau banyak, tetap aja ini harus dibayar. Karena sebenarnya filosofi dasarnya bukan karena untuk kepentingan uangnya, gitu kan. Tapi esensinya itu adalah untuk ketundukan mereka. Bukti ketundukan mereka, ya, terhadap negara Islam, gitu kan. Dan mau menjadi warga negara Islam dan mendapat pelindungan dari kaum muslimin dan daulah dalam hal ini, yaitu dengan cara membayar pungutan tadi yang disebut dengan jizyah. Dalilnya adalah dalam Al-Quran surat At-Taubah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wa la yuharrimuna ma haramallahu wa rasuluhu wa la yadinuna dinal haq minal ladzina utul kitab hatta yu'tul jizyah. Nah, ini ada kata-kata hatta yu'tul jizyah, hingga mereka membayar jizyah, gitu kan. Itu jizyah, gitu kan. Kemudian berikutnya, ya. Nah, ini adalah harta milik umum. Ini sudah sering kita bahas ketika kita membahas secara detail di di harta milik umum, ya. Ini juga menjadi, saya kira, salah satu sumber pendapatan negara yang paling diandalkan untuk masa kini. Nah, harta milik umum ini seperti yang pernah kita bahas, itu ada beberapa jenis. Yang pertama ada yang masuk dalam kategori kebutuhan umum. Hadisnya sudah kita sampaikan di awal tadi. Al-muslimuna surakau fis salasin fil mai wal kalai wanar wasamanuhu haramun. Kaum muslimin berserikat dalam 3 hal, air, padang rumput, dan api, dan harganya itu haram. Kemudian yang kedua, barang tambang yang jumlahnya tidak terbatas atau yang melimpah. Ini juga sudah kita pernah bahas, kan. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan Imam Tirmidzi, di mana Rasulullah SAW bersabda, ya, Rasulullah menyatakan, ya kan, ada seseorang yang menghadap Rasulullah memohon diberikan bagian dari tambang garam di daerah Ma'rib, gitu kan. Kemudian dibalikan, setelah kemudian diberikan ada yang protes, ya, untuk menyampaikan kepada Rasulullah, dan kemudian Rasul akhirnya mengambil kembali, membatalkan setelah tahu bahwa potensi tambang garam itu jumlahnya melimpah, yang dalam hadis ini sebutan seperti al-ma'al al-idda, ya.
Jadi seperti air yang mengalir. Kemudian berikutnya harta milik negara. Apa sih yang disebut dengan harta milik negara? Ini sudah kita bahas juga, cuman secara sederhananya adalah setiap jengkal tanah dan bangunan atau benda lain yang terikat dengan negara adalah hak seluruh kaum muslimin. Jika bukan termasuk kepemilikan umum, berarti itu tergolong milik negara. Nah, harta milik negara ini kalau kita lihat ada dua, saya kira, pemanfaatan dari harta milik negara ini, ya. Yang pertama itu masuk langsung ke Baitul Mal, ya. Oleh Baitul Mal itu nanti dikembalikan pada rakyat. Misalnya ya punya gedung, negara punya gedung, ya kan. Itu bisa disewakan, ya, kepada siapa? Pada pengusaha yang mau buka toko dan sebagainya. Jadi gedung itu bisa diproduktifkan, atau misalnya negara punya tanah, ya negara langsung produktifkan pakai tanam apa ini dan itu boleh. Gedung boleh disewakan. Nah, boleh juga kemudian dijual. Nah, ini yang bedanya dengan milik umum seperti yang kita bahas kemarin, ya. Jadi milik negara ini boleh dijual, boleh diberikan kepada individu kelompok tertentu. Dan yang kedua, harta milik negara ini kalau kita lihat itu menjadi sarana juga untuk mensejahterakan rakyat. Jadi ketika penggunaan harta milik negara ini harus dijual, disewakan, itu semata-mata untuk mewujudkan keadilan. Kalau misalnya rakyat justru tidak punya, itu kan, ya bisa rumah bangunan milik negara itu kemudian bisa diberikan kepada individu orang miskin. Ada orang miskin yang misalnya tidak punya rumah, ya nanti akan diberikan rumah itu oleh negara. Kenapa? Karena tadi tugas negara itu adalah memberikan jaminan agar setiap individu bisa memenuhi kebutuhan pokoknya, sandang, pangan, dan papan. Sekarang kan ironis kan, banyak rumah-rumah termasuk juga gedung milik pemerintah yang tidak terpakai, terbengkalai. Di satu sisi banyak rakyat yang tidak punya tempat berlindung yang layak. Ada yang di kolong jembatan, ada rumah juga gubuk gitu kan, ya. Nah, ini sangat-sangat ironis. Nah, nanti kalau kita lihat dalam sistem ekonomi Islam melalui mekanisme harta milik negara yang nanti diberikan kepada individu, negara bisa menyediakan ya perumahan-perumahan yang layak bagi kaum muslimin maupun juga rakyat daulah khilafah non muslim. Didapatkan dari mana dananya? Ya tadi salah satunya itu adalah dari pengelolaan Baitul Mal ini. Ini sudah ya tadi jijah. Itu saya kira ya yang terkait dengan harta yang pokok yang utama. Sementara harta-harta yang lain nanti kita akan bahas mungkin pada kesempatan berikutnya, sisanya itu kan. Karena kalau walaupun tidak istilahnya itu tidak rutin, tidak banyak, harta-harta yang lain termasuk nanti harta zakat ya, itu juga kita akan bahas karena agak panjang, lebih spesifik terkait dengan harta zakat ini, termasuk nanti kita bahas mungkin pada saat pengelolaan ya dari Baitul Mal ini. Itu barangkali ya untuk malam ini Ustaz Azhar, kita masih ada waktu cukup banyak saya kira untuk diskusi. Kalau ada hal-hal yang mau kemudian didiskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sekalian, baru saja kita mendengarkan pemaparan dari guru kita Ustaz Harim Nasih, berangkat dari mendefinisikan ya, Baitul Mal sebagai tempat, kemudian juga Baitul Mal sebagai anggaran ya, pengelolaan dan pendapatan, dan sampai kemudian juga beliau bagi bahwa berkaitan dengan aktivitas pengelolaan harta yang dimiliki oleh muslimin, sehingga nanti secara garis besar ada pemasukan atau tadi dengan pendapatan, kemudian nanti ada belanja atau kita bilang istilahnya adalah pengeluaran. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu,
Untuk malam hari ini berkaitan dengan diskusi kita atau materi kita berkaitan dengan Baitul Mal. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang memang kurang jelas, silakan bisa melalui kolom chat, nanti akan kita bacakan, atau boleh juga langsung raise hand, bertanya langsung kepada Al-Ustaz ya. Alhamdulillah memang ini sangat berhubungan ya dengan studi yang hari ini beliau tangani ya. Akuntansi ya, seingat saya kaitan dengan bidang keuangan. Dan juga beliau juga tadi menyebutkan satu kitab yang boleh jadi nanti kalau umur panjang kesempatan kita bisa melakukan kajian lanjut setelah talk ini atau kitab ini, satu kitab yang juga bisa menjadi pegangan buat kita ataupun manifesto ya, harokah Islam terhadap rencana keuangan bagi negara khilafah nantinya. Dalam satu kitab yang tadi disebutkan oleh beliau, kitab Al-Amwal fi Daulah. Kalau mungkin ada kesempatan yang akan datang nanti kita minta kalau memang ada kesempatan untuk membahas kitab ini, insya Allah. Ya, alhamdulillah ini ada penanya pertama ini Ustaz dari Ibu ya, kalau tidak salah Ibu atau Mbak ya, mohon maaf kalau nanti salah. Ibu atau Mbak Aisyah Rahma ya. Silakan Ibu kalau memang ingin bertanya langsung saja. Apa Ibu? Jazakallah khair untuk kesempatannya Ustaz. Di sini izin bertanya Ustaz. Saya ingin bertanya terkait apakah Baitul Mal itu pernah mengalami kekurangan dana gitu atau defisit gitu. Dan kalau seandainya nanti negara khilafah itu tegak gitu kan, kan nggak mungkin ekonomi itu langsung dalam keadaan stabil gitu. Jadi kayak langkah yang akan dilakukan oleh negara itu terkait dengan Baitul Mal itu seperti apa gitu Ustaz. Mungkin pengen penjelasan lebih detailnya terkait itu Ustaz. Jazakallah khair Ustaz sebelumnya. Ya, sebentar Ibu ya. Gimana Ustaz? Mau langsung dijawab atau? Boleh lah ya. Nanti langsung aja ya supaya ini. Yang pertama terkait dengan apakah pernah Baitul Mal itu dalam kondisi defisit? Ya. Kalau kita lihat dalam perjalanan Rasulullah, kemudian para sahabat, ya kan, ya, apalagi awal-awal pembentukan negara, ya, pada saat Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, ya kan, kemudian beliau sebagai kepala negara, ya, tentu pada saat itu ya Baitul Mal itu kan belum tertata dengan rapih gitu kan. Tapi ya sebagai kepala negara Rasulullah itu menjalankan tugasnya ya untuk memberikan jaminan ya terkait dengan kesejahteraan ya pemenuhan kebutuhan pokok individu maupun masyarakat. Ya. Cuman pada saat itu kalau kita lihat mekanismenya itu langsung, makanya pada masa Rasulullah itu tidak ada, termasuk pada masa Abu Bakar ya, sampai Abu Bakar ya, itu tidak ada harta yang tersimpan di Baitul Mal atau tadi kalau makna Baitul Mal yang pertama yaitu tempat menyimpan harta umum, harta milik negara, itu tidak ada karena semuanya itu langsung dibagikan dan didistribusikan, ya kan. Jadi untuk memenuhi apa? Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan juga untuk memenuhi juga kebutuhan negara. Misalnya ketika kemudian mau perang jihad fisabilillah ya, maka langsung Rasulullah melakukan kalau bahasa sekarang gathering gitu kan. Kenapa? Karena memang tidak ada istilahnya itu tidak ada apaan keklik ya. Istilahnya itu tidak ada stok gitu kan. Ya. Kalau sekarang kan dana APBN itu uangnya ada misalnya.
Ya nanti kita lihat di awal-awal ya, awal-awal terbentuknya negara Islam ya, itu nggak ada semua dana itu langsung yang dibutuhkan itu diambil dari masyarakat ya, dari agnia, baik dengan mekanisme tadi mungkin ada harta zakat, ada juga pungutan atau sodako yang didorong oleh Rasulullah dari para agnia. Misalnya ya tadi ketika ada orang miskin yang datang kepada Rasulullah untuk meminta harta ya, meminta makan. Kalau misalnya tidak ada, Rasulullah biasanya menawarkan kepada sahabat-sahabatnya, siapa yang mau kemudian menjamu tamu ini, siapa yang akan menjamu atau memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan ini. Tapi ketika ada yang masih tersisa ya di tangan beliau gitu kan, misalnya pernah ada orang yang minta pada Rasulullah makan, itu dalam hadis disebutkan dikasih 1 dirham. Datang lagi dikasih lagi 1 dirham. Ketiga kalinya dikasih 2 dirham. Kata Rasulullah 1 dirham untuk makan dan 1 dirham gunakan untuk membeli kampak dan bekerjalah dengan kampak itu. Nah artinya ya pada saat itu kalaupun kehidupan kaum muslimin tidak begitu melimpah, itu kesejahteraan itu kemudian terpenuhi. Nah, untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya besar dan itu kemudian bukan mendadak, maksudnya insidental ya, perang, jihad misalnya, biasanya mekanisme yang dilakukan itu adalah bahasa sekarang gathering ya. Jadi minta dari semua agnia untuk iuran ya, untuk membiayai jihad yang akan dilakukan. Itu awal-awal masa Rasulullah ya kan. Dan pada masa Abu Bakar itu mulai agak stabil ya kan, dan yang lebih kemudian mulai mapan itu pada masa Umar bin Khattab. Makanya pada masa Umar bin Khattab inilah mulai kemudian ada pencatatan, ada juga penyimpanan. Istilah tadi bahwa Baitul Mal itu tempat menyimpan harta itu muncul karena sudah mulai ada kelebihan harta yang tidak habis ya dibagikan atau perlu waktu untuk membagikannya, itu mulai pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Itu yang pertama kan, terkait dengan pemenuhan atau harta yang ada di Baitul Mal pada masa itu. Kalau ditanyakan apakah pernah defisit ya atau pernah kosong, pernah gitu kan. Pada saat apa? Pada saat terjadi bencana, pada saat terjadi gagal panen ya. Pernah pada masa itu di Madinah itu dalam kondisi paceklik ya. Mungkin hasil panen tidak kemudian baik gitu kan. Kemudian sampai ada beberapa masyarakat yang kelaparan. Akhirnya kemudian Umar bin Khattab pada saat itu, nah ini tadi gitu kan, itu sebenarnya kekosongan itu di pusat ya di Madinah itu kan, sementara di daerah itu kemudian ada yang surplus, ada yang banyak gitu kan. Jadi itu yang saya katakan tadi gitu kan. Jadi pengelolaannya secara sentralisasi, kebijakan secara sentralisasi ya, pengelolaan desentralisasi. Pernah di pusat di Madinah itu karena waktu itu musim paceklik dan kemudian ada hasil panen yang kemudian tidak bagus gitu kan. Akhirnya ada yang kemudian sempat kesulitan untuk makan. Nah, akhirnya kemudian dibantu oleh daerah, kalau sekarang mungkin Mesir ya kalau waktu itu, karena Gubernur As ya, Amr bin As kalau saya yang menjadi gubernurnya pada saat itu, dan langsung kemudian di drop gitu kan, dan langsung kemudian teratasi gitu kan. Itu yang pertama itu kan. Jadi kalau dikatakan pernah defisit ya pernah kekurangan pernah, tapi itu bisa ditutupi oleh ya tadi ya kedermawanan kaum muslimin dan para agnia. Dan nanti kalau kita bicara terkait dengan regulasinya, nanti ada yang disebut dengan doribah. Nanti akan kita bahas pada kesempatan minggu depan ya, pembahasan terkait dengan salah satu sumber dari Baitul Mal itu adalah doribah, itu kan pungutan wajib yang diambil dari kaum muslimin yang kaya. Nah, kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua, bagaimana nanti ketika daulah khilafah tegak? Saya kira itu kan, kalau kita perhatikan, ya mungkin betul awal-awal ini memang
ya sama saya kira seperti pada masa Rasulullah. Jadi masa untuk fokus stabilitas ya. Pasti ya yang masa awal-awal ini mungkin ya walaupun tidak mungkin kelaparan itu kan rakyat umat, tapi mungkin ada kondisi yang peran negara dalam konteks menjamin kesejahteraan dalam konteks ekonomi itu belum berjalan secara optimal. Karena nanti ada masa, bukan masa transisi, ada masa-masa yang saya kira akan dibenahi oleh negara. Misalnya itu kan, yang hari ini dalam konteks Indonesia aja gitu kan, hari ini kan hampir ya, mungkin 80% harta milik umum itu dikuasai oleh swasta. Ini kan harus ada proses ya, proses transisi gitu kan. Ketika kita bahas kemarin bukan nasionalisasi, diambil kembali itu kan oleh negara. Nanti kan didata itu kan. Freeport, tambang nikel yang sekarang dikuasai oleh Cina, 90% dikuasai oleh Cina, Freeport oleh Amerika, migas oleh berbagai negara itu kan sekarang itu kan. Nah, ketika kemudian katakanlah kembali ya Indonesia menerapkan ya syariat Islam dalam konteks APBN-nya, Baitul Malnya, ya saya kira nanti itu akan ada proses transisi itu gitu kan. Itu ya, saya kira ya. Jadi memang awal-awalnya mungkin awal-awalnya itu apa istilahnya itu memang agak kesulitan ya, tapi saya kira bertahap lah ya. Bertahap, dan kalau kita lihat dalam perjalanan sejarah ya, ini kita bicara tentang sejarah khilafah ya. Sejarah khilafah sejak Rasulullah mendirikan negara Islam, kemudian Khulafaur Rasyidin, dan sampai khilafah Turki Utsmani, itu kan masa-masa kemudian pernah puncak keemasan ketika memang penerapannya itu kemudian sampai secara kafah dan pemimpinnya adil ya. Itu kan banyak saya kira segmen-segmen yang menunjukkan bahwa Baitul Mal itu kemudian berhasil mengatasi ya semua problem yang terkait dengan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Bahkan pernah sampai ya Baitul Mal surplus, tidak ada orang miskin yang menerima, sampai kemudian diberikan kepada para pemuda yang mau menikah, gitu kan. Itu dapat subsidi dari negara. Nah, jadi itu saya kira proses ya. Tapi mungkin tadi awal-awal memang bisa jadi gitu kan, mengandalkan dari apa? Dari dorongan keimanan dan ketakwaan dan sodakoh para agnia itu kan, yang nanti secara bertahap gitu kan, itu kemudian akan dilakukan pembenahan ya terkait dengan tadi ya harta-harta milik umum dan harta-harta yang harusnya menjadi milik negara dan dikelola negara, yang nanti akan secara bertahap itu kemudian akan diambil alih oleh negara. Itu ya barangkali. Ya, alhamdulillah, saya kira cukup jelas ya. Belum masuk lagi dulu. Ya, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Penanya selanjutnya, Ibu atau Mbak Ani? Ibu Citra ya, masih bergabung Bu? Ya. Nah, monggo Bu. Ya, masih tadi. Ya. Jazakallah. Ya, izin bertanya Ustadz, yang berkaitan tentang Baitul Mal. Kan tadi disebutkan ya, Baitul Mal itu sentralisasi dalam kebijakan, desentralisasi dalam pengelolaan. Nah, berarti kalau misalnya sentralisasi itu terpusat di ibu kota, nah nanti kalau misalnya di kota-kota kecilnya ini ya, yang bagian katakanlah struktur gubernur lah ya, wali atau ya mungkin, nah itu berarti dia itu nanti ada semacam kayak kalau di kapitalisme ya, bank-bank kayak gitu nggak? Atau misalnya apa ya, jadi kayak bikin Baitul Mal pembantu, atau nah itu tuh seperti itu atau bagaimana gitu ya? Karena kan Baitul Mal itu kan tadi ya
dia terpusat gitu ya kebijakannya gitu. Tapi pengelolaannya dia kan desentralisasi. Nah, cuman untuk membantu di wilayah yang jauh itu, apakah memang nanti ada Baitul Mal pembantu atau ya semuanya itu nanti kalau wilayah butuh apa-apa yang itu jatuhnya misalnya ya dalam skala wali ya, gubernur misalkan, dia tuh pasti nanti harus ke pusat dulu gitu. Nah, itu bagaimana gitu kalau di Baitul Mal? Yang pertama, yang kedua satu lagi yang berkaitan dengan tadi itu apa? Saya lupa itu nih. Jizah. Ya, jizah itu kan tadi untuk ahlul zimmah ya. Maksudnya mengambil harta dari ahlul zimmah dan itu untuk yang balik ya dewasa dan lain sebagainya. Itu kadar setiap orang itu berbeda-beda nggak sih si jizah ini gitu ya? Maksudnya dari non muslimnya gitu. Atau maksudnya nanti memang ada kebijakan yang ditabani oleh khalifah, ya akhirnya nanti disamakan dan itu memang khusus untuk kita disesuai dengan syarat jizyah, maksudnya yang diambil jizyahnya gitu. Itu aja mungkin. Jazakallah. Ya, baik. Yang pertama terkait dengan pengelolaan ya. Kalau di nas atau di hadis ya, nanti di setiap daerah itu ada yang disebut dengan wali. Kan dalam hadis itu ada dua ya, ada dua wali gubernur ya. Kalau dalam bahasa hadisnya itu ada walius sholah, walius zakat ya. Walius sholah itu adalah gubernur yang khusus yang mengurusi masalah riayah ya. Selain masalah keuangan. Masalah keuangan itu disebutnya itu walius zakat ya kan. Jadi petugas khusus yang ditugaskan oleh Rasulullah atau oleh khalifah untuk mengurus ya di beberapa daerah yang terkait dengan tadi ya keuangan ya. Tentu konteksnya ini adalah Baitul Mal yang menjadi hak Baitul Mal. Nah, nanti sifatnya ya tadi betul bisa aja nanti dibuat kalau perwakilan ya. Mungkin tergantung wilayahnya itu kan. Ya misalnya di Jawa ya, yang luas gitu kan, ya mungkin bisa aja dibuat beberapa titik gitu kan, titik untuk pengelolaan itu gitu kan. Nah, tapi pada prinsip dasarnya sebenarnya nanti ini kaitan dengan kebijakan khalifah ya. Dalam Islam itu kan kalau dalam masalah administrasi itu tidak boleh berbelit-belit, yang penting memudahkan. Makanya nanti ya sederhana ya. Kalau dalam masalah administrasi itu sederhana, tapi yang dipentingkan itu pelayanan. Kan? Nah dalam konteks pengelolaan misalnya tinggalkan apalagi sekarang kan dengan mekanisme dunia komunikasi yang begitu canggih gitu kan, ya saya kira sangat mudah itu kan. Jadi nanti petugas ya itu bisa regional, bisa wilayah, tergantung cakupannya, tergantung kebijakan khalifah. Nanti akan memantau gitu kan, memantau misalnya ya mungkin kalau levelnya kan nanti kalau kita lihat dalam struktur Islam itu ya sistem pemerintahan Islam itu ada yang disebut dengan khalifah kepala negara, di bawahnya ada wali gubernur, di bawahnya itu ada umal wali kota, semacam wali kota itu kan. Ya mungkin nanti apakah tadi Baitul Mal pengelolaan desentralisasi Baitul Mal itu sampai ke level wali kota umal atau cukup di level misalnya kegubernuran. Nanti tergantung kebijakan khalifah dengan melihat apa yang terjadi di lapangan. Tapi intinya semuanya itu nanti dikendalikan secara sentralisasi dari pusat. Misalnya itu kan satu daerah di situ ada potensi migas ya, potensi migas yang sangat besar ya. Tentu ya itu bukan hanya milik daerah itu. Nanti catatannya masuk gitu kan. Di daerah A, gubernuran A, provinsi A misalnya ada potensi migas sekian barrel. Sementara kebutuhan di situ hanya katakanlah 100 atau 1 juta. Nah, sekarang 1 juta di Indonesia itu per hari ya. Hampir semua. Satu daerah itu misalnya ya
katakanlah 500.000 barrel ya kan. Sementara kebutuhannya hanya sedikit ya kan. Ya nanti dilaporkan berapa kebutuhan di daerah itu ya. Dan sisanya itu kemudian disampaikan ke pusat ya kan. Nah, bagaimana teknisnya ya bisa kemudian juga didistribusikan lagi ke daerah sekitarnya itu kan. Kalau masih ada yang membutuhkan, provinsi lain misalnya, kalau masih nyisa ambil ke pusat kemudian untuk didistribusikan ke daerah-daerah lain. Jadi itu kan masalah teknis ya. Cuman kalau kita lihat dalam struktur pemerintahan ya, dalam sistem khilafah tadi ada gubernur, ada umal, bupati. Nah, itu levelnya nanti level pembantu ya istilahnya tadi itu apakah ada di level gubernur atau sampai ke wali kota atau bisa sampai ke daerah yang lebih kecil, saya kira nanti tergantung teknis di lapangan. Tapi prinsipnya sumber daya alam yang ada di daerah itu, ya, yang disebut dengan desentralisasi itu adalah dikelola dan digunakan untuk masyarakat setempat dulu. Kelebihannya baru kemudian ditransfer ke pusat, ya, untuk didistribusikan ke daerah lain. Itu ya barangkali ya, Ustadz Citra. Ya. Iya. Catat. Yang satunya lagi? Yang batas jizya. Oh iya, sorry. Jizya ya, sorry. Nah, jizya ini juga sama. Jizya itu kan nanti ijtihad khalifah ya, tentang besarnya kan. Saya kira ini nggak akan disamaratakan, ya kan. Jadi bahkan ya dalam kondisi sama sekali mungkin orang tersebut tua renta itu bisa aja kemudian ya sangat kecil lah ya, bahkan bisa aja bebas sebenarnya. Nah, tapi prinsip dasarnya yang kemudian menjadi titik tekan pungutan jizya itu sebenarnya bukan kuantitasnya ya, arti kuantitas dalam pengertian besarnya. Jadi sebenarnya itu titik tekannya itu adalah bukti ketundukan dia, itu kan. Ya, bukti ketundukan dia untuk mau taat ya dalam bahasa agamanya itu adalah menunjukkan kehinaan. Makanya di beberapa pembahasan fikih nanti terkait dengan jizya ini bukan hanya istilahnya itu pungutannya aja. Cara pembayarnya pun dibahas itu kan oleh para ulama yang ingin menunjukkan bahwa ketundukan mereka terhadap Islam gitu kan. Nah, terkait dengan besarnya itu bisa berbeda-beda. Ya mungkin orang kaya ya itu akan lebih besar dibandingkan dengan orang yang menengah itu kan, apalagi dengan orang miskin misalnya dipungut ya, tapi mungkin pada batas-batas tertentu ya bisa aja itu kemudian dibebaskan oleh kan ya. Jadi intinya itu semua kepada kepada ijtihad khalifah untuk menentukan besarnya ya. Itu ya barangkali. Wallahu alam. Ya, alhamdulillah. Cukup jelas ya Bu Citra ya. Ini sekarang kita sudah masuk jam 9:05 Pak. Ya. Nah, gimana Pak? Ini masih ada pertanyaan lagi atau mau dijawab langsung atau dipendingkan? Kita sampai 21:15 ya. 1,5 jam lah ya. Ya. Jadi beberapa yang sudah masuk ini kita jawab ya. Oke. Tapi yang di chat. Ya. Walaupun singkat-singkat aja gitu. Nanti sisanya tapi kita itu bahas. tidak ada sebagian dijawab itu kan. Oke. Berikutnya siapa nih yang di chat ini? Dari Bu Tati. Hah? Dari pertanyaan dari Bu Tati Pak. Yang mana? Nah, pertanyaannya izin bertanya Ustaz, jizya itu Ustaz jelaskan diambil dari lelaki dewasa. Pertanyaannya pertama, diambil dari semua lelaki dewasa atau perwakilan salah seorang dari keluarga tersebut? Itu pertanyaan pertama Ustaz. Apakah semua laki-laki atau cukup mewakili keluarga saja Ustaz? Yang kedua, nominalnya Ustaz. Kemudian yang ketiga, pengutipannya per tahun atau gimana Ustaz? Ya.
Yang pertama ini ya, dari Ibu atau Ustadz Zati, diambil dari semua laki dewasa atau perwakilan. Setiap individu ya, bayarannya itu individu, laki-laki dewasa. Tidak dilihat per kakaknya. Jadi kalau misalnya di keluarga itu ada 2 orang laki-laki dewasa, ya bayarnya ya untuk 2 orang itu gitu kan. Kemudian nominalnya ditentukan atau disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Nanti negara yang akan menentukan. Yang mungkin ada level yang berbeda antara ya orang kaya ya ahlu jimah kaya dengan ahlu jimah yang miskin, mungkin besarnya beda-beda. Nah, untuk penentuan besarnya itu nanti diserahkan kepada ijtihad khalifah, gitu kan. Dibayar setiap tahun sekali, jizyah hanya dipungut 1 tahun sekali, gitu kan. Kemudian yang keempat, jika negara berhasil difutuhat dan warganya mau tunduk kepada daulah tapi tidak mau membayar jizyah, nggak bisa gitu kan. Jadi jizyah itu adalah tadi bukti ketundukan, ya. Bukti ketundukan dan bukti perlindungan dan juga bukti bahwa dia mau hidup di bawah naungan daulah Islamiyah, daulah khilafah. Jadi nggak bisa dia ingin tetap di situ, ingin tetap kemudian agamanya tetap, tapi nggak mau bayar jizyah, nggak bisa. Sifatnya paksaan, wajib ya. Maka ini disebut dengan iuran wajib sebagai bukti ketundukan dari ahlu zimmah ya. Itu ya saya kira. Ya kalau dia tidak mau ya silakan keluar gitu kan dari wilayah daulah khilafah gitu kan. Itu. Terus satu lagi sebelumnya tadi, Pak Jasar? Dari Mas Yoga atau Bapak? Musdalifah Nur, sebentar. Ini di atas. Oh yang tak di atas. Kalau saudara kita banyak menghadapi ujian bencana sampai kehilangan tempat tinggal, bahkan sampai kehilangan seluruh harta yang mereka kumpulkan. Bagaimana dalam pemerintah Islam mengurus rakyat yang tertimpa musibah seperti ini? Apakah sama seperti yang ada saat ini hanya memberikan bantuan pangan? Enggak lah, sangat beda lah ya. Tadi kan di awal saya sebutkan ya, ada politik ekonomi. Politik ekonomi Islam itu adalah memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan pokok ya. Sandang, pangan, papan. Jadi dalam kondisi normal aja kemudian dipenuhi ya sandang, pangan, papannya dengan mekanisme yang pernah kita bahas ya dengan politik ekonomi Islam, mulai wajib bekerja sampai subsidi langsung oleh negara. Nah, apalagi dalam kondisi musibah gitu kan. Itu sudah mimbabil aula istilahnya itu kan. Lebih utama lagi ketika mereka mendapatkan musibah pasti itu kan itu akan dibantu oleh negara. Bahkan ketika negara tidak punya dana, ya Baitul Mal dalam kondisi kosong, ini diperbolehkan memungut dari masyarakat agnia yang disebut dengan dharibah, gitu kan. Nah ini itu kan, tapi nggak jelas, beda sekali dan nggak akan janji-janji seperti yang sekarang gitu kan. Sekarang kan suka ada celotehan gini, kabar baiknya ya para rakyat yang kena musibah itu akan dapat bantuan 50 juta per orang. Itu kabar baiknya itu kan. Kabar buruknya yang berbicara dia gitu kan. Nah, itu kan. Nah, itu yang terjadi hari ini gitu kan. Nah, di dalam Islam jelas enggak, para khalifah kalau kita lihat itu menjadi tanggung jawab negara. Kenapa? Karena dalam konteks musibah bencana ini yang pertama kali itu adalah negara ya. Yang menjadi tulang punggung. Tidak menyerahkan pada swasta atau individu. Jadi tugas utama itu adalah negara. Kenapa? Ya karena negara lah yang punya SDM, yang punya kemudian fasilitas, punya dana itu kan. Nah, kalau negara kemudian ternyata tidak punya dana, maka dalam Islam itu dibolehkan tadi gerak pertama itu gerakan infak gitu kan. Mendorong para agnia untuk membantu saudaranya yang mendapatkan kesulitan. Kalau tidak terpenuhi dengan gerakan infak, maka disitulah negara akan memungut yang disebut dengan dharibah. Untuk apa? Untuk tadi, untuk memberi rumah, memberi makan, bahkan juga kendaraan bagi mereka yang kena musibah tersebut. Ya tentu saya kira dengan mekanisme yang insya Allah itu kan dengan adil ya, sesuai dengan syariat.
Itu ya yang kedua ya. Yang terakhir ini dari Ustadz atau Bapak Yoga, gitu kan? Pada batas apa harta disebut harta milik negara dan harta milik pribadi, semisal dalam hal tanah. Karena pernah mendengar jika tanah tidak digunakan dalam waktu tertentu, maka dapat digunakan oleh pribadi. Apakah ada penjelasan dalam Islam tentang teknisnya? Yang kedua, jika masih cukup waktu, bagaimana jika ada yang berargumen kalau dalam sistem pemerintahan Islam pun dalam sejarah pernah terjadi kekacauan dan kezaliman yang dianalogikan sama halnya dengan kondisi saat ini, maka sebaiknya memperjuangkan hukum Islam itu secara substantif. Pertama ini dulu ya, terkait dengan batasan antara milik individu dan milik negara, itu kan. Jadi kalau kita lihat ini secara bendanya ya, secara bendanya yang masuk dalam kategori milik negara itu sebenarnya benda yang bisa dimiliki oleh individu. Ya. Mobil itu boleh dimiliki oleh individu. Nah, tapi boleh juga mobil itu kemudian milik negara, itu kan. Nah, dari mana kemudian sumber yang masuk dalam kategori milkiyah daulah, milik negara? Tadi kalau kita lihat kan, di situ kan dari sumber pendapatan negara itu ada jizyah, ada kemudian nanti ghanimah ya, yang menjadi hak baitul mal, ada juga nanti fa'i, itu kan, yang juga sama menjadi bagian hak baitul mal. Nah, itu semua menjadi milik negara. Nah, setelah kemudian ini dimiliki oleh negara, bagaimana kemudian negara mengelolanya? Misalnya ya, digunakan oleh negara untuk membangun rumah. Nah, rumahnya itu, gedungnya itu milik negara. Nah, ini boleh misalnya disewakan tadi ya, gedung misalnya untuk tempat pernikahan. Ya, untuk para agnia misalnya disewakan, tapi untuk orang miskin silahkan ya kan, untuk memanfaatkannya secara murah bahkan gratis ya kan. Nah, itu masuk dalam kategori milik negara ya. Atau misalnya dari dana yang terkumpul ini digunakan oleh negara untuk membangun perumahan rakyat ya. Nanti rumah itu kan diberikan secara gratis kepada masyarakat yang membutuhkan. Itu batasannya itu kan. Jadi batasannya itu adalah milik negara itu adalah tadi yang kalau kita bicara terkait dengan sumber baitul mal tadi ya, yang berasal selain dari milik umum itu adalah milik negara ya, termasuk selain milik umum dan zakat ya, selain milik umum dan harta zakat itu masuk dalam kategori milik negara yang nanti pengelolaannya itu bisa macam-macam itu kan, bisa oleh negara dijadikan fasilitas tadi untuk riayah ya, diberikan secara langsung gratis, bisa dijual tapi kembali menjadi pendapatan APBN, bisa kemudian juga disewakan dan yang lainnya. Nah, terkait dengan tanah misalnya ya, kalau nah ini tadi tanah individu ya, yang itu ditelantarkan itu berubah menjadi milik negara nanti. Jadi kalau ada tanah 3 tahun berturut-turut dibiarkan, itu otomatis milik negara atau milik orang yang menghidupkannya. Ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang menghidupkannya, ya berarti itu menjadi milik individu yang bersangkutan, yang ihyaul mawat, menghidupkan tanah mati. Ya. Atau kalau tidak ada lebih dari 3 tahun, itu otomatis itu milik negara. Ya. Tanah yang mati tadi, yang tidak dikelola atau tidak dimakmurkan oleh individu ya. Ya. Dibiarkan 3 tahun berturut-turut itu tidak dirawat ya. Maka itu prinsip dasarnya menjadi milik negara ya. Walaupun boleh menjadi milik individu ya setelah individu tersebut menghidupkannya. Nah, kenapa harus kemudian mekanismenya oleh negara? Ya tadi untuk ketertiban administrasi. Karena kalau dibiarkan nanti akan terjadi saling serobot ya kan. Nah, maka disinilah catatan negara akan ada secara rapih ya, sehingga nanti negara akan bisa memilah ini udah berapa tahun ditelantarkan ya kan ya. Termasuk nanti kalau ada gugatan, karena ada pernah pada masa Rasulullah itu kan, pada masa
sahabat ya, itu ada 2 gugatan ya. Gugatan pertama, orang yang kemudian tanahnya diserobot, kemudian diteliti oleh khalifah pada saat itu ya. Kemudian itu sudah lebih dari 3 tahun. Maka ya gugatan itu kemudian yang menggugat kalah istilahnya. Jadi tanah itu akhirnya milik orang yang mengelola. Kemudian ada gugatan yang kedua, kasus yang kedua ya. Tanah diserobot istilahnya, diambil oleh yang lain ya. Setelah kemudian diselidiki ya, kemudian dicari faktanya ya, ternyata belum 3 tahun nganggurnya. Maka pada saat itu langsung diberikan kepada pemilik yang menggugat tadi gitu kan. Nah, itu pada masa dulu itu kan, Khalifah Rasyidin itu sudah catatan itu sudah ada rapi itu kan. Nah, apalagi di era modern ini dengan teknologi yang semakin canggih, saya kira ya data-data seperti itu ya, saya kira itu akan sangat mudah dan bisa didapatkan gitu kan. Itu ya, terakhir udah lewat 2 menit, mohon maaf. Kalau bicara tentang kezaliman, ya adalah sistem Islam juga ada kezaliman, sistem kapitalis apalagi gitu kan. Cuman yang membedakannya dalam sistem Islam, sistemnya yang berasal dari Allah itu pasti dijamin akan mewujudkan keadilan kalau diterapkan oleh pemimpin yang adil. Tapi dalam sistem kapitalis, ya sistemnya sendiri itu tidak akan mampu mewujudkan keadilan walaupun pemimpinnya itu pemimpin yang adil, nggak akan. Itu aja bedanya itu kan. Bahwa di sana sini ada kezaliman yang namanya manusia, ya manusia itu ya bukan malaikat, ya kan. Pasti ada potensi pelanggaran terhadap hukum syara. Baik, itu saya kira ya. Insya Allah nanti lebih rincinya lagi mungkin kita bahas pada kesempatan berikutnya. Terima kasih Ustaz Azhar. Itu mungkin malam ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu jemaah sekalian, pertanyaan demi pertanyaan sudah dijawab.